Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan membuat video komparasi by data lagi teman-teman. Kalau di video sebelumnya kan ada dari Vario Evo 160 versus Aerox Alpha. Nah, kalau sekarang ini pertarungan dekrata teman-teman. Jadi Vario Evo 160 akan gue komparasi dengan Lexi LX 155. Kira-kira mana yang lebih unggul dari segi spek, fitur, harga, kaki-kaki sampai ke dimensinya nanti kita bahas teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai komparasi data antar skutik di kelas 150cc yang memiliki dekrata dua-duanya ya teman-teman ya. Yang satu dari Vario Evo 160 dan satu lagi dari Lexi LX 155. Pertama-tama kita ke fiturnya dulu. Untuk Honda Vario Evo 160, sistem pencahayaannya sudah LED semua, dari lampu depan, belakang, sen sampai ke DRL-nya. Lalu speedometer menggunakan yang model digital, terus ada USB Type-C charger, pengunciannya sudah keyless yang terintegrasi dengan fitur N-Strobe system, lalu ada idling stop system, side stand switch, terus fitur keamanan lainnya seperti anti-lock braking system dan combi brake system. Untuk ukuran bagasinya berkapasitas 18 liter, sementara untuk tangki bahan bakarnya berkapasitas 5,5 liter. Klaim dari pabrikan konsumsi BBM-nya mencapai 46,9 km per liter. Sementara dari sisi lainnya di Lexi LX 155 untuk lampu depan dan belakang LED dan ada lampu DRL-nya juga berupa LED ya teman-teman ya. Lalu ada fitur hazard, speedometer digital, ada fitur Y-Connect, lalu ada electric power socket yang dijual terpisah ya. Lalu pengunciannya sudah keyless di tipe connected atau yang S version yang terintegrasi dengan answer back system juga. Lalu ada stop and start system, smart motor generator, handle switch control, side stand switch, ada ABS juga di tipe connected. Lalu ukuran bagasinya berkapasitas 12,8 liter dan tangki bahan bakarnya berkapasitas 4,2 liter. Kalau konsumsi BBM-nya, klaim dari pabrikan mencapai 45 km per liter. Kalau dari segi fitur, ada plus minus di masing-masing skutik, tapi untuk ukuran bagasi dan tangki bahan bakar lebih besar sih Vario Evo 160. Dan konsumsi BBM-nya juga beda sedikit aja. Tapi balik lagi tergantung gaya berkendaranya ya teman-teman ya. Lanjut kita ke spek mesin. Untuk Vario Evo 160 berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Ukuran bore stroke-nya 60 x 55,5 mm dengan rasio kompresi 12:1 dan didukung dengan teknologi ESP+. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan sebesar 15,1 HP pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncak di angka 14 Nm pada putaran mesin 7.000 rpm. Sementara untuk Lexi LX 155 berkubikasi 155,9 cc, 4 valve SOHC berpendingin cairan, ukuran bore stroke-nya 58 x 58,7 mm dengan rasio kompresi 11,6:1. Untuk mesinnya tersebut didukung juga dengan teknologi Blue Core, Variable Valve Actuation, dan Diesel Forged Piston. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan sebesar 15,1 HP pada putaran mesin 8.000 rpm dan torsi puncak di angka 14,2 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Jadi dari segi spek mesin, di sini untuk power dan torsinya beda tipis banget ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke kaki-kakinya. Untuk Vario Evo 160, di sasisnya menggunakan sasis ESAF,
Lalu peredam kejutnya di depan pakai suspensi teleskopik dan belakang pakai suspensi tunggal. Di bagian pengereman di depan sudah cakram dan belakang pakai cakram juga untuk tipe ABS saja. Velgnya pakai velg model palang dengan 5 palang dengan huruf Y yang dibalut dengan ban berukuran 100/80 ring 14 untuk ban depan dan 120/70 ring 14 untuk ban belakang. Sementara untuk Yamaha Lexi LX 155, sasisnya menggunakan underbone, suspensi depan teleskopik dan belakang tunggal dengan subtank untuk tipe connected dan S version. Untuk pengeremannya pakai rem cakram di bagian depan dan belakang pakai tromol. Velgnya menggunakan velg palang dengan 3 palang dengan huruf Y yang dibalut dengan ban berukuran 90/90 ring 14 untuk ban depan dan 100/90 ring 14 untuk ban belakang. Jadi kalau kita ngebahas kekokohan sasis ya, tentu saja lebih unggul si underbone. Tapi kalau ngomongin bobot, sudah pasti lebih ringan SAF. Lalu bagian peredam kejut, di sini lebih unggul si Lexi LX 155 karena ada subtanknya ya. Tapi untuk yang tipe tertinggi aja, connected dan S version. Kalau masalah desain velg, selera masing-masing dan ukuran ban juga selera masing-masing ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nilai sendiri lebih suka ban yang lebih lebar atau velg yang palangnya lebih banyak. Lanjut kita ke dimensinya. Untuk Vario Evo 160 memiliki panjang 1929 mm, lebarnya 686 mm di tipe CBS dan 696 mm di tipe ABS. Beda 10 mm ya di CBS dan ABS. Untuk tingginya 1091 mm, wheelbase 1277 mm, ground clearance 138 mm, tinggi jok 778 mm dan bobotnya 116 kg di tipe CBS dan 118 kg di tipe ABS. Sementara untuk Lexi LX 155 memiliki panjang 1970 mm, lebar 720 mm, tinggi 1135 mm, wheelbase 1350 mm, ground clearance 135 mm, tinggi jok 770 mm, dan bobotnya untuk tipe standar 116 kg, di S version 117 kg, dan di tipe ABS connected 118 kg. Jadi kalau dari segi dimensi itu selera masing-masing ya teman-teman ya. Mau lebih suka yang lebar atau yang ramping, atau lebih panjang atau lebih pendek ya, atau yang lebih tinggi tempat duduknya atau yang lebih rendah. Tapi kalau soal bobot di sini masih di lingkup yang sama ya. Kalau Vario Evo kan 116 sampai 118 nih CBS dan ABS ya. Kalau di Lexi LX 155 dari 116 juga sampai 118 juga dari 3 tipe. Jadi bobotnya sama kurang lebih ya teman-teman ya. Padahal sasisnya sudah menggunakan sasis SAF tapi bobotnya masih sama teman-teman. Nah terakhir kita ke harganya. Untuk Vario Evo 160 kan ada 3 tipe. Ada CBS, CBS Nitro, dan ABS. Kalau yang CBS dibanderol 28.525.000, yang CBS Nitro 28.775.000, dan yang ABS 31.406.000. Sementara untuk yang Lexi LX 155 juga ada 3 tipe, yang standar 27.850.000, yang S version 29.650.000, dan yang connected ABS dibanderol 32.500.000. Semua harga yang gue sebutkan tadi merupakan harga on the road Jakarta per bulan Juli 2026 ya teman-teman ya. Dan harganya pun beda tipis semua nih dari 3 tipe tersebut. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai komparasi data antara Vario Evo 160 versus Lexi LX 155-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau teman-teman lebih memilih yang mana dari 2 skutik di kelas 150cc dek rata tersebut? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar ya. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya.
Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.